Yos nakama, selamat datang di Love-Tale Anime. Pada manga One Piece chapter 984, terlihat jelas jika kondisi dari Pulau Onigashima memiliki iklim bersalju, di mana kondisi pintu dapur Mansion Kaido dipenuhi dengan timbunan salju. Tak hanya bagian belakangnya saja, sepertinya memang cuaca di Pulau Onigashima seluruhnya bersalju, di mana bagian depan Pulau Onigashima pun juga bersalju. Hal ini terlihat pada manga One Piece chapter 978, di mana salju sudah mulai turun saat kapal-kapal aliansi memasuki gerbang utama Onigashima. Hal ini sesuai dengan perkataan Nico Robin pada para suku Ming di manga One Piece chapter 959. Robin yang mendapatkan informasi ini dari Lambe Turah mengatakan mengenai kondisi gerbang masuk Onigashima yang selalu dalam keadaan bersalju. Anggota Masketir Inuarashi yang mendengarnya sangat mengkhawatirkan hal tersebut, di mana penyerangan ke Onigashima bersamaan dengan terjadinya bulan purnama. Ya, semua itu memang sudah diperhitungkan oleh Kinemon, karena suku Ming akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan adanya bulan purnama. Suku Ming dapat berubah menjadi mode sulong ketika mereka melihat bulan purnama. Jika kondisi cuaca di Onigashima bersalju, kemungkinan besar langit-langit Onigashima akan tertutup awan salju yang menyebabkan tertutupnya bulan purnama dan berdampak pada suku Ming yang tidak bisa menggunakan mode sulong mereka. Kekhawatiran ini juga diperlihatkan oleh Inuarashi pada manga One Piece chapter 984. Inuarashi sampai mendongakkan kepalanya ke atas saat melihat turunnya salju di Onigashima. Padahal Inuarashi pernah mengatakan pada manga One Piece chapter 888 jika suku Ming masih memiliki kartu as dan akan mereka pergunakan ketika kembali melawan Jack dan komplotannya di bajak laut kebun binatang yang dipimpin oleh Kaido. Selain itu, Jinbe mengatakan pada manga One Piece chapter 889 jika suku Ming menatap bulan purnama tanpa halangan, maka insting terliar suku Ming akan bangkit dari pikiran terdalam mereka, dan perubahan tersebut dinamakan mode sulong, sehingga suku Ming benar-benar tak bisa menggunakan perubahan tersebut di Onigashima. Perubahan suku Ming menjadi mode sulong sangat-sangat diperlukan dalam perang Wano Kuni kali ini, di mana kengeriannya pun sudah pernah sedikit diperlihatkan oleh Oda Sensei saat arc Whole Cake Island, tepatnya pada manga One Piece chapter 888. Carrot berubah menjadi mode sulongnya dan mengobrak-ngabrik armada kapal Saus Tartar milik Big Mom dan membuat Croucho Big Mom ketakutan. Selain Carrot, dalam arc Whole Cake Island, perubahan sulong juga diperlihatkan oleh sosok Pekoms. Singa bermata imut-imut ini juga mengamuk dalam mode sulongnya demi menyelamatkan Luffy dalam manga One Piece chapter 897. Sangat disayangkan jika kita tak bisa melihat perubahan mode sulong para hewan-hewan suku Ming, terutama perubahan sulong milik Inuarashi, Nekomamushi, para masketir dan guardian Nekomamushi. Namun, hal tersebut bukanlah tipikal dari Oda Sensei, mengingat kebiasaannya yang gemar melakukan troll, pasti akan ada cara epik yang akan ditampilkan oleh Oda Sensei. Terdapat satu cara yang dapat digunakan, yaitu dengan memanipulasi cuaca. Konsep memanipulasi cuaca di suatu tempat sudah pernah diperkenalkan oleh Oda Sensei pada manga One Piece chapter 154, di mana saat kedatangan Port Gas di Ace di desa Robele yang masih merupakan daerah di wilayah Drum Kingdom, tiba-tiba saja daerah yang sehari-harinya diselimuti oleh salju mendadak menjadi cerah. Kemungkinan besar perubahan cuaca yang ekstrim itu terjadi karena efek buah Mera-Mera no Mi yang dimiliki oleh Port Gas di Ace. Lalu, yang dibutuhkan oleh aliansi dalam peperangan Onigashima adalah sesuatu yang sangat panas dan mampu untuk mengubah cuaca bersalju di langit-langit Onigashima. Meskipun buah Mera-Mera kini sudah dimakan oleh Sabo, apakah Sabo akan datang ke Wano dan membalikan keadaan peperangan di Wano Kuni dengan menghilangkan awan salju di langit-langit Onigashima dan memberikan kesempatan untuk para Ming berubah ke mode sulong mereka? Meskipun Mimin sudah pernah membuatkan teori mengenai kedatangan Sabo dan Dragon ke Wano, linknya ada di pojok kanan atas ya nakama. Namun, sampai saat ini belum ada tanda-tanda dari kedatangan mereka. Dan jika memang mereka datang ke Wano, pasti peperangan sudah berakhir. Dan mungkin mereka hanya akan bentrok dengan organisasi CP0, yang sampai saat ini memang masih berada di Wano Kuni, dan sepertinya ingin mengambil keuntungan dari perang besar Onigashima saat ini. Satu-satunya karakter yang berpotensi untuk memanipulasi cuaca di langit Onigashima adalah Nami. Berbekal dari pengalaman magangnya selama 2 tahun di lembaga BMKG dunia One Piece, pasti Nami mengetahui bagaimana cara untuk mencerahkan langit Onigashima.
Namun hal itu masih sulit direalisasikan karena sepertinya Nami saat ini belum memiliki media atau alat yang sangat panas, di mana dapat merubah cuaca yang bisa dibilang akan sangat ekstrim ini. Oke, ada satu entitas panas yang bisa digunakan oleh Nami jika ingin membuat awan-awan salju itu pergi menjauhi langit Onigashima. Ya, entitas itu adalah Prometheus. Sepertinya Prometheus juga akan berakhir menjadi budaknya Nami sama seperti Zeus. Jika kalian sadari, Oda Sensei sedang membuat alur cerita di mana seakan-akan Oda sedang melucuti kekuatan Big Mom satu persatu. Karena jika tidak seperti itu akan sangat memaksakan cerita jika Luffy dan aliansi dapat mengalahkan dua Yonko dengan kondisi prima dan full power. Benang merah dari pelucutan kekuatan milik Big Mom sudah diawali dari arc Whole Cake Island, di mana pada One Piece chapter 874, Zeus mendapatkan tawaran untuk menjadi budaknya Nami dengan imbalan akan mendapatkan Black Ball yang berisi awan hitam, dan ternyata menjadi makanan kesukaan dari Zeus sejak saat itu. Akhirnya, Zeus bersedia menjadi hamba sahayanya Nami dan ikut bersama Nami hingga Wano Kuni. Big Mom yang kesal pun mengejar bajak laut topi jerami hingga ke Wano dengan tujuan untuk membawa kepala Mugiwara no Luffy dan mengambil Zeus kembali. Namun sesampainya di Wano, Big Mom malah terpisah dengan anak-anaknya. Meskipun pada One Piece chapter 981, anak-anak Big Mom sebentar lagi akan berhasil memasuki Wano Kuni, namun naas, berkat ulah Marco si Buyung Puyuh, mereka harus merasakan dinginnya air laut untuk yang kedua kalinya. Dan pada One Piece chapter 983, hanya Perospero yang berhasil selamat, dan itu pun Perospero tak menyetujui aliansi antara Kaido dan Big Mom. Namun pada One Piece chapter 984, Marco berkata jika dia melihat bayangan aneh di tengah laut. Kemungkinan besar itu adalah Perospero, dan akan ada bentrokan antara Marco si burung puyuh dengan Perorin si permen sugus, di mana sepertinya akan berakhir tragis untuk Perospero. Plot yang dibuat Oda tersebut semakin memperlihatkan jika dirinya ingin melemahkan Big Mom melalui jalan ceritanya. Dan saat ini tepatnya pada One Piece chapter 982 dan 983, Prometheus sedang berada di dekat-dekat Nami, di mana hal ini pasti akan men-trigger otak kucing garong yang dimiliki oleh Nami untuk menjadikan Prometheus juga sebagai budaknya, sama seperti Zeus. Prometheus, Zeus, dan Napoleon merupakan homie spesial yang dibuat langsung menggunakan jiwa milik Big Mom. Sepertinya karena mereka berasal dari jiwa milik Big Mom, mereka mewariskan tekad Big Mom untuk selalu makan dan makan, serta sangat menyukai makanan lezat. Hal ini pun dibuktikan dengan Zeus yang dapat dengan mudah mengabaikan Big Mom hanya untuk sesuap Black Ball milik Nami. Tapi apakah Prometheus juga doyan makan sama seperti Zeus? Bisa dipastikan iya. Dimana pada One Piece chapter 889, Zeus yang sedang berduaan bersama Prometheus di atas laut malah menyalahkan Prometheus atas lolosnya bajak laut topi jerami dari kejaran Big Mom. Zeus mengatakan jika Prometheus terlalu asyik memakan api dari hasil kebakaran hutan yang dibuatnya. Namun jelas-jelas ini adalah kesalahan Zeus yang terpancing dengan makanan lezat yang dikeluarkan dari sorcery Klimatak milik Nami. Sehingga Prometheus pun juga sama dengan Zeus, mereka berdua sama-sama gila akan makanan. Nah, apakah Nakama ingat jika Nami memiliki heat egg yang bisa menghasilkan panas dari sorcery Klimatak miliknya? Hal ini pernah dikeluarkan oleh Nami saat melawan Monet untuk melelehkan salju miliknya, tepatnya pada One Piece chapter 686. Jika Nami mengeluarkan heat egg-nya untuk ngempanin Prometheus, apakah yang akan terjadi? Yap, Nami akan menjadi the next Big Mom karena dia mendapatkan Zeus dan Prometheus. Prometheus yang bersifat panas dapat digunakan oleh Nami untuk memanipulasi cuaca di Onigashima. Namun ukurannya yang saat ini masih belum bisa untuk melakukan hal tersebut, dan itulah gunanya Nami. Ingat dengan Zeus pada One Piece chapter 875, ukuran Zeus bisa bertambah sangat-sangat besar dan bahkan dia sampai gumoh saat diberikan makanan terus-menerus oleh Nami. Oleh karena itu, ukuran dari Prometheus pun bisa dilipat gandakan oleh Nami menggunakan heat egg miliknya, yang akan mengakibatkan hilangnya awan-awan salju di langit Onigashima, dan membuat kekuatan dari para suku Ming bisa digunakan 100% dengan cara berubah ke mode sulong mereka, karena bulan purnama tak akan tertutup lagi oleh awan. Dan disitulah momen titik balik dari kemenangan aliansi bajak laut Ming dan Samurai melawan duet Yonko, Kaido, dan Big Mom.
Serta jika Zeus dan Prometheus akan tetap terus berada di sisi Nami, maka Nami bisa disejajarkan dengan Yonko karena dia mendapatkan kekuatan imitasi dari buah merah-merah Nomi milik Sabo dan Goro-Goro Nomi milik Enel. Dan pesan terakhir untuk video ini, tak apa jika Nami mendapatkan kekuatan dari homisnya Big Mom, asalkan tubuh Nami tak ikut menjadi overbohai seperti milik Big Mom. Yos nakama, itulah teori Mimin mengenai kekuatan Nami yang akan bertambah signifikan karena dia mendapatkan Prometheus dan Zeus. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!